Permintaan terakhir istri kedua. Namaku adalah Aji. Aku seorang laki-laki yang memiliki 2 istri. Bukan maksudku ingin menyakiti hati istri pertama atau istri keduaku. Aku terpaksa harus menikahi mereka berdua karena suatu keadaan. Aku dan istriku pertama, Maya, kami sudah menikah selama 5 tahun. Namun, aku dan Maya belum dikaruniai seorang anak. Tapi bukan itu alasanku menikah lagi dengan Sinta, istri keduaku. Bukan soal anak. Ini lebih dari itu. Sinta dan Maya adalah sahabat. Aku mengenal mereka berdua saat masih di bangku kuliah. Namun, aku jatuh cintanya pada Maya. Tapi aku tidak tahu kalau Sinta ternyata menyukaiku. Selama aku dan Maya menikah, kami baik-baik saja, hanya ada masalah kecil. Soal anak pun tidak menjadi persoalan bagiku. Aku masih sabar. Walaupun sebenarnya kami sudah cek ke dokter kalau Maya yang bermasalah. Namun aku menerima kekurangan Maya apa adanya. Aku tidak pernah menuntut dia. Begitu juga dengan keluargaku. Kami sama-sama menerima takdir. Jikalau belum rezeki bagi kami tidak apa-apa. Masalahnya adalah saat itu Sinta mengalami sakit parah. Dia terkena kanker otak. Aku dan Maya selalu menjenguknya di rumah sakit. Dia cukup lama dirawat di rumah sakit, kurang lebih 4 bulan waktu itu. Karena Maya dan Sinta adalah sahabat dekat, jadi tak mungkin istriku itu tega tidak menjenguk sahabatnya yang sedang sakit parah. Aku pun selalu mengantarkan Maya jika ia ingin menjenguk Sinta. Karena aku tak tega jika membiarkan istriku berangkat seorang diri. Waktu awal Sinta masuk rumah sakit, kondisinya masih cukup baik secara fisik. Meskipun dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Hari-hari Sinta dihabiskan di rumah sakit. Kanker yang menggerogoti tubuhnya kini semakin menjalar sampai kemana-mana. Istriku semakin tidak tega melihat kondisi sahabatnya itu. Istriku hampir setiap hari menjenguknya ketika aku sudah pulang kerja dan kami akan menginap di rumah sakit. Kecuali hari-hari tertentu saja. Namun jarang sekali tidak menjenguknya. Kalau seminggu mungkin hanya 2 kali tidak menjenguk Sinta. Selebihnya kami selalu di sana dan akan tidur di rumah sakit pulang kebesokan paginya. Maya berharap kalau dengan dia selalu berada di sisi Sinta, Sinta akan semangat untuk melawan penyakitnya. Namun, minggu-minggu berlalu, penyakit Sinta semakin memburuk. Bahkan rambutnya sudah sampai botak, karena memang rontok semua. Dan total, Sinta sudah dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Istriku, yang menjenguk Sinta setiap hari, semakin merasa sedih juga. Dia di rumah sakit memang tidak pernah menangis. Namun ketika sampai rumah, dia akan menangis di sampingku karena merasa sangat prihatin dengan keadaan sahabatnya. Tapi, kesedihan istriku tak sampai di situ saja. Malam ini, di saat kami sedang mengunjungi Sinta seperti biasanya, tiba-tiba ayahnya mengajak aku dan Maya untuk berbicara 6 mata. Kami pun keluar rumah sakit mencari tempat yang pas untuk mengobrol, karena sepertinya obrolannya sangat serius. Aji, Maya, ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Tapi Bapak minta maaf sebelumnya, kalau hal ini mungkin akan sangat mengejutkan bagi kalian berdua, terutama bagi kamu, Maya. Ucap ayah Sinta. Kini melihat ke arah istriku. Aku yang mendengar pernyataannya itu merasa sangat terkejut. Aku yang tadinya biasa saja kini menjadi deg-degan. Apa sebenarnya yang akan disampaikan? Aji, sebenarnya sedari dulu Sinta itu... Kalimat ayah Sinta terpotong. Dia sepertinya tidak tega untuk melanjutkan kalimatnya itu. Namun karena aku penasaran, aku menyuruhnya untuk menyelesaikan ucapannya.
Ada apa, Pak? Bicara saja, ucapku. Sebenarnya, Sinta sejak dulu menyukaimu, Aji. Aku yang mendengar kalimat itu langsung terkejut. Karena selama ini aku tidak tahu kalau ternyata Sinta menyukaiku. Apalagi Maya. Dia lebih terkejut daripada aku. Dia bahkan langsung menangis. Sepertinya Maya sudah tahu apa yang akan diucapkan selanjutnya oleh bapaknya Sinta. Aji, Sinta punya permintaan. Bapak takut kalau ini permintaan terakhirnya. Dan Bapak juga takut kalau tidak bisa menuruti permintaan terakhirnya ini. Sebab kamu tahu sendiri kan bagaimana kondisi Sinta sekarang. Ucap ayah Sinta lagi. Beliau kini malah tertunduk lesu. Aku yang melihatnya jadi tidak tega. Pasti sebagai seorang ayah, dia merasa sedih melihat putrinya yang sakit parah seperti itu. Permintaan apa, Pak? Tanyaku merasa penasaran. Walaupun sekarang tanganku sudah merasa dingin. Aku seperti sudah tahu apa yang akan diucapkan oleh ayahnya Sinta. Kemarin, setelah kalian pulang, Sinta bicara pada Bapak kalau dia ingin menikah dengan kamu, Aji. Iya, permintaan yang sudah aku duga. Ternyata benar, Sinta ingin aku nikahi. Aku benar-benar bingung. Bagaimana ini? Tidak mungkin aku menyakiti Maya. Bagaimana, Aji? Apakah kamu bisa mengabulkan permintaan terakhir Sinta ini? Maaf, Pak. Saya nggak bisa. Saya tidak mungkin menyakiti perasaan istri saya. Ucapku pada ayah Sinta. Maya, tolong izinkan Aji menikahi Sinta. Mungkin umur Sinta tidak lama lagi. Tolong Maya. Kini ayah Sinta malah langsung meminta pada Maya. Aku benar-benar bingung. Aku tidak mau menyakiti perasaan Maya. Aku tahu pasti dia merasa sangat cemburu. Mas, gimana? Tanya Maya kini melihat ke arahku. Istriku itu bicara dengan air mata yang sudah mengalir di pipinya. Tapi aku bingung kenapa dia malah bertanya padaku. Kok kamu malah nanya sama aku sih? Kan aku sudah bilang aku gak mau. Aku gak mau menyakiti kamu. Ucapku pada Maya. Mas, aku tahu mas. Kamu tidak mungkin tega melakukan itu. Tapi Sinta. Lihat kondisi Sinta seperti itu mas, aku tidak tega. Aku tahu aku merasa cemburu dan sakit hati mas. Tapi kalau dengan jalan ini, mungkin keadaan Sinta akan jauh lebih baik atau mungkin dia bisa sembuh. Aku tidak apa-apa mas, kamu madu. Ucap Maya, istriku. Dia berkata seperti itu. Padahal aku tidak mau menduakannya. Tapi kenapa dia? Hanya demi sahabatnya malah rela dimadu. Tidak Maya. Tidak bisa kita memutuskan hal sebesar ini secepat itu. Kita harus memikirkannya secara matang-matang. Kamu juga jangan menyakiti hatimu sendiri hanya demi orang lain. Aku gak mau melakukan itu, Maya. Ucapku menolak permintaan Maya. Tapi mas, sudah, kita pulang dulu ya. Kita bicarakan lagi di rumah. Ajakku pada istriku itu. Karena aku merasa tidak bisa dibicarakan di sini. Aku berpamitan pada ayah Sinta dan meminta maaf. Setelah itu aku langsung pulang, mengajak istriku. Di rumah, Maya masih terus saja meminta aku untuk menikahi Sinta, walaupun itu sangat bertentangan dengan hatiku. Aku tidak mungkin menyakiti perasaannya. Aku tahu bagaimana istriku. Sedari awal pun dia sudah berkata kalau dia tidak pernah mau dipoligami. Tapi kenapa dia sekarang, hanya demi sahabatnya, rela melakukan hal itu? Sayang, memangnya kamu siap dipoligami? Ini sahabatmu sendiri loh. Apa kamu nanti tidak merasa sakit hati? Aku zolim loh kalau membuatmu sakit hati. Ucapku pada Maya. Enggak mas. Ya aku memang merasa cemburu. Kan itu wajar karena aku mencintaimu.
Tapi aku nggak tega, Mas, melihat Sinta seperti itu. Aku rasa sedih, Mas. Kini Maya malah menangis lagi. Kupeluk istriku itu dengan sangat erat. Aku menyuruhnya untuk sholat, supaya dia bisa tenang dan memikirkan lagi permintaannya padaku. Aku pun juga sholat. Aku meminta petunjuk pada Allah. Apakah apa yang aku lakukan nanti suatu kebenaran atau hanya akan malah menyakiti istriku? Karena jujur, aku tidak mampu berpoligami, apalagi dengan alasan kasihan. Tidak bisa. Aku takut juga menyakiti perasaan Sinta, karena aku kan tidak mencintainya. Aku hanya mencintai Maya. Kebesokan paginya, Maya memulai pembicaraan pagi ini dengan permintaan semalam. Mas, tadi malam aku sudah berdoa dan meminta petunjuk pada Allah. Aku sekarang memasrahkannya semua padamu, Mas. Terserah kamu. Kalau kamu mau menerima permintaan Sinta, aku ikhlas. Kalau tidak, juga tidak apa-apa, Mas. Karena kan yang akan menjalaninya kamu, meskipun aku juga ikut. Tapi aku tidak tega, Mas, pada Sinta. Kalau kamu gimana, Mas? Tanya Maya. Aku tadi malam juga sudah berdoa. Aku belum tahu jawabannya. Aku belum mendapatkan petunjuk. Aku masih bingung. Entahlah kalau ucapanmu itu sebenarnya petunjuk. Tapi jujur, aku masih takut untuk menyakiti perasaanmu. Aku yakin kamu pasti merasa sakit hati juga, kan? Ucapku sembari melihat ke arah istriku Maya. Dia tidak berani menatapku. Namun aku tahu kalau matanya sudah berkaca-kaca. Baru bicara seperti ini saja dia sudah menangis. Apalagi kalau melihatku benar-benar menikahi Sinta. Bagaimana dia? Aku tidak tega sekali. Akhirnya 1 minggu berlalu. Namun aku belum juga memutuskan apa yang harus aku lakukan. Menerima permintaan terakhir Sinta atau tidak. Maya juga tidak pernah menanyakan hal itu lagi. Aku tidak tahu sebenarnya dia tidak rela dipoligami atau dia memasrahkannya semua padaku. Namun jujur aku juga tidak tega jika melihat kondisi Sinta. Tapi bagaimana dengan Maya? Kebingunganku itu semakin berlarut-larut. Setiap malam aku selalu sholat dan meminta petunjuk pada Allah. Aku tidak ingin menyakiti di antara mereka berdua. Aku tidak sanggup melakukan itu. Aku tidak mau zolim pada istriku, ya Allah. Berilah aku petunjuk. Doaku di setiap malam. Namun akhirnya, karena orang tua dari Sinta terus saja menanyakan hal itu, akhirnya aku memutuskan untuk menikahi Sinta. Kami menikah secara siri. Iya, pernikahanku dan Sinta tidak didaftarkan ke negara. Karena memang aku tidak mau melakukan itu. Jujur, aku tidak mencintai Sinta sama sekali. Aku melakukan ini karena terpaksa. Di rumah sakit, aku dan Sinta melakukan ijab kabul. Di sana juga dihadiri oleh istriku Maya. Kulihat ke arah Maya terus-menerus. Pandanganku tidak bisa teralih darinya. Aku takut dia menangis. Aku takut air matanya itu membuat aku mendapatkan dosa. Namun, Maya katanya sudah ridho jika aku menikahi Sinta. Akhirnya aku mengucapkan ijab kabul di depan orang tua Sinta dan di depan penghulu, serta orang-orang yang ada di rumah sakit itu. Saya terima nikahnya Sinta binti Ahmad Fajar dengan mas kawin uang sebesar Rp250.000 dibayar tunai. Iya, aku dan Sinta sudah resmi menjadi suami istri. Namun kulihat Maya langsung meneteskan air matanya setelah aku selesai mengucapkan ijab kabul. Aku yakin pasti hatinya merasa sangat cemburu. Di saat itu, aku harus menyentuh fisik Sinta. Karena aku sudah halal menjadi suaminya, aku berhak melakukan kewajibanku sebagai seorang suami. Tapi aku tidak mampu. Sinta pun tidak memaksa. Dia mengerti keadaanku. Dia juga tahu kalau aku menikahinya hanya atas dasar permintaannya saja, bukan karena aku menginginkannya atau aku mencintainya.
Sinta juga meminta maaf pada Maya. Mereka berdua saling berpelukan. Aku yang melihat pemandangan ini benar-benar tidak tega. Aku yang malah merasa sangat bersalah pada mereka berdua. Di sisi lain, aku menyakiti Maya karena menikah lagi. Di sisi lain, aku menikahi Sinta tapi tidak mencintainya. Di malam harinya, aku dan Sinta ditinggal hanya berdua saja di ruangan perawatan Sinta. Semua keluarganya pulang, termasuk Maya. Aku yang tidak tahu mau ngapain, merasa bingung. Karena jujur, aku tidak bisa melakukan kewajibanku sebagai seorang suami dalam keadaan seperti ini. Aku juga tidak mencintainya. Bagaimana aku bisa melakukannya? Namun, Sinta hanya meminta untuk dicium keningnya. Aku pun dengan terpaksa melakukannya. Jujur, aku malah merasa ini sebuah dosa. Padahal aku dan Sinta sudah halal. Tapi karena perasaan yang tidak mendukung, membuatku tidak ikhlas melakukan semua itu. Yang ada di otakku hanyalah Maya. Bagaimana perasaannya? Bagaimana pasti dia menangis. Apalagi dia melihat aku mencium sahabatnya sendiri. Aku pun juga sudah mulai menafkahi Sinta. Meskipun dengan keterbatasan, sebab gajiku tidak besar. Aku juga harus menafkahi Maya. Sinta menerima uang nafkah dariku. Namun, aku belum memberikan nafkah batin padanya, sebab aku belum mampu melakukannya. Jujur, aku belum sanggup. Tidak terasa, sudah 2 minggu aku menikah dengan Sinta. Kini hubunganku dengan Maya malah menjadi canggung. Aku benar-benar merasa bersalah pada istriku itu. Sayang, maafkan aku. Kata-kata itulah yang selalu aku ucapkan setiap pagi pada Maya. Namun Maya berusaha untuk tersenyum, meskipun aku tahu kalau hatinya itu sakit. Tidak apa-apa, Mas. Aku ridho kamu menikah dengan Sinta. Aku gak apa-apa, Mas. Mas, tolonglah laksanakan kewajibanmu sebagai seorang suami. Berikan nafkah batin untuk Sinta. Dia berhak, Mas, menerimanya. Kini Maya malah berucap demikian. Apakah dia tidak merasa sakit hati bicara seperti itu? Sayang, aku gak bisa melakukannya. Aku tidak mencintai dia. Mencium dia pun rasanya berat bagiku. Apalagi harus memberi nafkah batin yang lebih. Aku tidak bisa. Maafkan aku. Ucapku pada Maya. Karena memang aku tidak bisa melakukan hal itu. Aku belum sanggup. Kini, aku ke rumah sakit seorang diri. Tidak bersama Maya. Karena malam adalah waktuku dengan Sinta. Jika pagi sampai sore waktuku dengan Maya. Iya, seperti itulah caraku membagi waktu. Meskipun pagi sampai siang aku itu bekerja. Dan sore baru ada waktu untuk Maya. Namun istriku itu selalu menyuruhku setiap malam untuk menemani Sinta. Walaupun aku tahu sebenarnya dia membutuhkan waktuku juga. Tapi Maya merasa bahwa waktunya denganku bisa diganti di lain hari. Sedangkan dengan Sinta belum tentu. Karena Maya merasa bahwa itu detik-detik hari terakhir Sinta. Meskipun kita tidak tahu, bisa saja kita yang sehat walafiat seperti ini tiba-tiba dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Mas, boleh tidak? Aku meminta nafkah batin darimu. Ucap Sinta. Aku yang mendengar permintaan dari istri keduaku itu benar-benar merasa terkejut. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena jujur sampai sekarang aku belum mampu untuk melakukannya. Tapi aku dan dia sudah menikah selama 2 minggu. Selama itu pula aku belum menyentuhnya sama sekali. Dan memang seharusnya dia menuntut haknya. Tapi bagaimana? Aku tidak mencintainya, bagaimana bisa aku melakukannya? Malam ini, aku melihat Sinta juga agak berbeda. Dia tidak memakai pakaian rumah sakit. Dia memakai gamisnya sendiri. Dia juga berdandan. Mungkin dia sudah menyiapkan diri untuk menyambutku. Tapi bagaimana jujur di hatiku belum mampu untuk melakukannya. Mas, aku udah siap, Mas. Ucap Sinta. Aku yang melihatnya benar-benar sudah menyiapkan diri, jujur. Masih bingung,
Apa dulu yang harus aku lakukan? Karena rasanya aku tidak mampu. Akhirnya, dengan menahan rasa bersalahku pada Maya, aku menunaikan kewajibanku pada Sinta, meskipun dengan rasa di hati yang tidak enak. Aku melakukannya secara perlahan, sebab aku tahu Sinta sedang sakit. Kami melakukan malam pertama kami di rumah sakit, dengan kondisi yang seadanya dan penuh kehati-hatian. Rasanya, melakukan hal seperti itu dengan orang yang tidak kita cintai benar-benar tidak enak, tidak membahagiakan. Meskipun hasrat ini terlepas, tapi jujur, tidak bahagia di hatiku. Setelah selesai, aku segera membantu Sinta untuk membersihkan diri. Karena waktu sudah malam, aku pun tidur di samping Sinta. Aku duduk di sebuah kursi di samping ranjangnya. Kulihat Sinta sudah tertidur. Karena sudah mengantuk dan lelah, aku pun menyusulnya untuk tidur. Di pagi hari setelah mendengar azan subuh, aku segera bangun. Aku berusaha juga untuk membangunkan Sinta. Tapi, kusentuh kulitnya terasa sangat dingin. Jangan-jangan. Seketika aku langsung deg-degan. Dengan panik, aku langsung memanggil dokter. Dengan cepat dokter datang dan langsung mengecek Sinta. Tak berapa lama dokter sudah keluar. Dokter sudah selesai melakukan penanganan. Dan dokter mengatakan bahwa Sinta sudah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, aku sangat syok. Aku benar-benar merasa bersalah. Jangan-jangan karena tadi malam Sinta kelelahan, lalu aku malah menyalahkan diriku sendiri. Tanpa bisa berpikir apa-apa lagi, aku langsung menelpon Maya. Aku menyuruh Maya untuk mengabari orang tua Sinta. Maya juga sudah terdengar menangis karena mengetahui kabar ini. Tak lama kemudian, keluarga Maya dan keluarga Sinta sudah datang ke rumah sakit. Aku yang merasa tidak enak akhirnya menceritakan peristiwa tadi malam. Orang tua Sinta tidak menyalahkanku, karena memang itu sudah kewajibanku pada seorang istri. Apalagi itu Sinta sendiri yang meminta. Jadi sudah seharusnya aku sebagai suami memang menunaikan kewajibanku. Akhirnya pemakaman Sinta dilakukan. Aku memakamkan istriku itu dengan penuh air mata. Jujur, setelah kehilangan dia, aku baru merasa bahwa kehilangan Sinta juga membuatku terluka. Walaupun cinta ini belum tumbuh untuknya. Setelah proses pemakaman Sinta selesai, aku menemui Maya istriku. Di hadapannya, dia yang sedang terduduk di sofa. Aku meminta maaf. Sayang, maafkan aku. Sebelum Sinta pergi, aku sudah menunaikan kewajibanku sebagai seorang suami padanya. Maafkan aku, sayang. Ucapku pada Maya sembari menangis. Jujur, aku benar-benar merasa bersalah pada istriku itu. Mas, kenapa harus minta maaf? Kamu kan suami Sinta. Jadi sudah seharusnya kamu melaksanakan kewajibanmu. Untung saja, Mas, kamu sudah menunaikannya. Kalau belum, kamu nanti zolim loh, Mas. Dia sudah pergi meninggalkanmu untuk selamanya. Kurasa, Sinta sudah bisa pergi dengan tenang. Karena kepergiannya pun tidak menyusahkan orang lain kan? Dia pergi dengan sangat bahagianya. Aku lihat wajahnya juga berseri, Mas. Itu artinya, kamu sebagai seorang suami berhasil membahagiakan dia. Tidak usah merasa bersalah dan minta maaf, Mas. Kamu gak salah. Kamu kan gak zina, Mas. Itu istrimu. Ucap Maya kemudian mengajakku berdiri. Istriku itu tanpa ragu langsung memelukku. Walaupun di hatiku ini benar-benar masih sangat merasa bersalah. Mas, tidak usah merasa bersalah lagi ya. Aku akan tetap menjadi istrimu yang baik. Aku tidak akan pernah berubah. Karena pernikahanmu dengan Sinta juga atas persetujuanku, Mas. Jadi jangan merasa bersalah lagi ya, Mas. Ucap istriku Maya dengan tulusnya. Aku merasa bersyukur karena memiliki istri sesoleha Maya. Kalau bukan Maya, istriku, mungkin rumah tanggaku tidak akan baik-baik lagi. Setelah 7 hari kepergian Sinta, aku dan Maya mulai memperbaiki hubungan.
walaupun sebenarnya hubungan kami tidak pernah ada masalah dan baik-baik saja. Aku berusaha untuk mengembalikan situasi seperti semula, meskipun tidak akan pernah bisa. Aku berusaha menjadi suami yang lebih baik untuk Maya. Hingga tak terasa pernikahan kami sudah berjalan yang ke-8 tahun. 3 tahun sudah kepergian Sinta. Aku dan Maya menjalani rumah tangga bahagia. Hanya ada sedikit masalah di antara kami. Ya biasa, masalah rumah tangga sebagai bumbu pelengkap. Pagi ini, aku dibangunkan dengan suara teriakan Maya. Aku langsung terkejut, karena memang tiba-tiba langsung bangun membuat kepalaku sedikit pusing. Ada apa sayang? Kenapa kamu teriak-teriak sih? Kamu kenapa? Jatuh? Tanya aku pada Maya, karena aku lihat istriku itu masih ada di kamar mandi, tapi dia sudah berteriak-teriak. Kenapa sayang? Tanyaku lagi pada Maya karena dia malah hanya terpaku saja di sana. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Sayang, lihat ini, cepat sini. Ucap Maya menyuruhku ke kamar mandi. Ada apa sih? Aku perlahan berjalan mendekati Maya. Aku masuk ke kamar mandi bersamanya. Ada apa sayang? Tanyaku sembari mengucek-ucek mata. Karena memang aku baru bangun. Dan terkejut pula karena Maya berteriak. Lihat mas, lihat. Kini Maya malah menunjukkan sebuah benda kecil. Apa sih sayang? Apa? Tanyaku karena memang mataku belum terbuka lebar. Lihat mas, lihat garis 2. Ucap istriku itu dengan sangat bahagianya. Garis 2 apa? Tanyaku yang belum ngeh. Aku lalu membuka mataku secara lebar. Ku kecek mataku beberapa kali karena aku takut salah lihat. Namun penglihatanku tidak salah. Ternyata benar, istriku hamil. Tes pack yang dia gunakan menunjukkan garis 2. Ini benar sayang? Tanyaku serasa tidak percaya. Benar mas, aku udah telat 1 minggu mas. Ayo mas, nanti kita periksa ke rumah sakit ya mas untuk membuktikannya. Alhamdulillah mas. Ucap Maya mengucapkan syukur. Namun aku mengingatkan istriku itu bahwa kita sedang di kamar mandi. Aku lalu mengajaknya keluar, agar kita bisa bersyukur dengan kalimat yang sangat indah. Saking bahagianya, Maya sampai lupa kalau dia sedang di kamar mandi. Setelah sampai di kamar, aku langsung memeluk istriku dengan sangat erat. Terima kasih sayang. Alhamdulillah Allah sudah mengabulkan doa-doa kita selama ini. Akhirnya kita diberikan buah hati. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ucapku dengan masih terus saja memeluk Maya. Kami pun langsung lanjut melaksanakan sholat subuh. Setelah jam menunjukkan pukul 8 pagi, aku dan Maya akan langsung saja ke rumah sakit. Kami penasaran benarkah ini hasilnya. Sesampainya di rumah sakit ternyata benar. Alhamdulillah, istriku itu sudah hamil. Kehamilannya sudah 1 bulan. Benar-benar sangat membuatku bahagia. Aku dan istriku sangat bahagia. Tidak menyangka kalau kami akan diberi kepercayaan, meskipun dengan proses dan penantian yang cukup lama. Aku dan Maya menjaga kandungannya dengan baik. Aku selalu menuruti apa ngidamnya, karena memang itu anak pertama kami. Aku tidak ingin kandungan Maya kenapa-napa. Akhirnya, 8 bulan kemudian, Maya sudah melahirkan putra pertama kami. Aku benar-benar bahagia. Begitu juga dengan Maya dan keluarga besar kami. Semuanya sangat bahagia. Aku juga membagi kebahagiaanku ini dengan keluarga Sinta. Mereka sangat bahagia. Mereka juga menghadiri acara tasyakuran anak kami. Aku dan Maya masih berhubungan baik dengan keluarga Sinta. Aku juga menganggap bahwa orang tua Sinta adalah kakek dan nenek dari anakku. Kami sama-sama membesarkan putra kami itu, baik di keluargaku, keluarga Maya, dan keluarga Sinta.